Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik kan? Wah, hari ini semangat banget ya kayaknya. Puasanya lancar kan hari ini? Alhamdulillah. Ayo, siapa hari ini yang gak puasa? Gak ada. Wah, hebat. Good. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan adab secara Islami. Tetapi sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya pakai Robbi zidni ilma. Tahu kan? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke. Sekarang yang pertama kita akan belajar tentang akhlak terpuji ya. Yang pertama kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa saja yang kita pelajari di akhlak terpuji ini? Ada 3 macam yang kita pelajari. Yang pertama yaitu jujur. Yang kedua yaitu rajin. Dan yang ketiga yaitu percaya diri. Yang pertama kita akan belajar tentang jujur ya. Ayo, siapa di sini yang masih suka bohong? Bohong sama orang tuanya. Ayo, siapa? Yang suka nyontek siapa? Ayo. Pasti masih ada nih yang nyontek nih. Ayo jujur. Bulan puasa loh ya, gak boleh bohong. Kalau bohong nanti Allah marah terus. Kalau nanti masuk neraka enak gak sih? Gak enak. Kalau gak enak kalau gitu jangan bohong ya anak-anak. Kita harus jujur. Macam-macam jujur apa aja sih Bu? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jujur itu bisa jadi kayak macam-macam jujur apa sih Bu? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jujur itu bisa kayak mengerjakan tugas sendiri. Itu termasuk perbuatan jujur. Jadi yang suka nyontek-nyontek, ganti ya. Ingat, itu termasuk perbuatan yang tidak jujur loh. Perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, contoh jujur apa lagi Bu? Contoh jujur itu banyak banget. Kayak semisal ya. Contoh jujur ada yang lain, yaitu misalnya semisal kita itu ditanyain ya, Mita, kamu udah mandi belum? Udah, padahal belum mandi. Itu termasuk perbuatan bohong atau perbuatan tidak jujur. Kalian tahu gak bahwa Rasulullah SAW merupakan orang terkenal dengan jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berdagang, dan jujur dalam memimpin umat Islam. Nah, kalian kan contoh dari kejujuran itu banyak sekali anak-anak. Tetapi pahalanya juga itu bukan main-main. Pahala dari kejujuran itu sangat besar sekali. Maka dari itu kita itu jadi orang harus jujur. Harus suka berkata jujur. Wah, hebat sekali. Selanjutnya kita akan belajar tentang rajin. Orang rajin selalu beruntung dan berhasil. Kenapa kok selalu beruntung dan berhasil? Itu karena mereka melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh. Ada pepatah nih yang mengatakan majada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Dan ada juga pepatah yang mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal boh. Nah, seperti itu. Jadi kita itu kalau bisa rajin agar pinter. Terus contoh rajin, ada yang tahu gak contoh rajin itu apa aja? Apa?
Rajin belajar. Bagus. Rajin belajar. Terus rajin apa lagi? Rajin membantu ibu. Nah, itu juga termasuk perbuatan rajin. Terus banyak sekali contoh dari rajin. Selanjutnya kita akan belajar tentang percaya diri. Jika kalian mempunyai rasa percaya diri, maka kalian akan mantap dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kalian. Entah itu tugas dari bu guru, dari orang tua kalian, ataupun dari bos kalian nanti. Nah, ada pepatah yang menyatakan percaya diri merupakan kunci pokok dari keberhasilan. Nah, jika kalian ingin berhasil nantinya, kalian harus memiliki rasa percaya diri. Nah, contohnya ini nih, semisal di kelas, kalau guru itu bilang, mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, ada anak nih yang mengajukan diri terus bertanya kepada gurunya. Nah, itu bisa dikatakan anak tersebut memiliki kemampuan rasa percaya diri. Kenapa sih Bu orang percaya diri itu berhasil? Karena yaitu contohnya, mereka itu berani bertanya. Orang yang berani bertanya, pasti ilmunya itu juga banyak. Dan orang yang memiliki ilmu banyak, insya Allah pasti akan berhasil nantinya. Lalu, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri ini? Yaitu dengan keyakinan. Yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Itu kunci dari keberhasilan, intinya adalah keyakinan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang adab secara Islami ya. Adab secara Islami itu ada 3. Yang pertama yaitu adab belajar, yang kedua yaitu adab mengaji, dan yang ketiga yaitu adab bermain. Nah, adab belajar bagi umat Islam, terutama nih buat kalian nih anak-anak Islam, belajar itu sangatlah penting. Menuntut ilmu itu sangatlah penting. Hukumnya wajib. Lalu belajar itu bisa di mana sih Bu? Di mana saja. Selain di sekolah juga bisa. Misalnya di rumah, di perpustakaan, di masyarakat juga bisa loh. Kalian bertanya kepada orang, Pak, mau tanya nih alamat. Misal tanya alamat ya, Bu alamat ini tuh kira-kira ada di mana ya? Nah, itu termasuk belajar loh. Kalian bisa tahu kan informasinya. Nah, kayak gitu. Terus kayak melihat berita di TV gitu, itu juga termasuk belajar. Kalian bisa mendapatkan informasi. Tapi nih yang utama nih, belajar itu yang pasti belajar di sekolah. Ada pada belajar apa saja sih Bu? Yang pertama yaitu sebelum memulai pembelajaran itu harus berdoa. Berdoanya apa? Ayo. Yang tadi yang kita baca tadi sebelum pelajaran tadi apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Masih ingat kan? Nah, itu doanya. Lalu setelah pembelajaran berakhir, kita juga harus membaca hamdalah. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa lagi? Tidak tahu? Selanjutnya yaitu adalah tidak boleh memotong perkataan bu guru. Semisal bu guru baru ngomong, jadi anak-anak gini Bu, saya mau bertanya gitu, nggak boleh. Kecuali kalau gurunya udah bilang, mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, kalian bertanya waktu itu nggak apa-apa. Tapi kalau guru sedang menerangkan, terus kalian tuh tiba-tiba bertanya kayak gitu, itu tidak boleh. Terus saat bertanya, nah ini juga termasuk ada belajar nih. Saat bertanya kalian juga harus cara bicaranya harus sopan dan santun. Jangan, kalau bisa dibedakan ya antara tanya kepada teman dan tanya kepada guru. Kalau tanya kepada teman biasanya kan kalian kayak wah kayak gini-gini. Nah, kalau tanya kepada guru itu harus sopan dan santun. Mengerti? Selanjutnya yaitu adalah adab mengaji. Bu, adab mengaji apa saja sih Bu? Nah, adab mengaji itu yang pertama itu wudu, menghilangkan najis, paham? Selanjutnya yaitu duduk menghadap kiblat yang sopan dan santun. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, pakaiannya yang tertutup, misalnya kayak perempuan memakai kerudung. Terus kalau laki-laki biasanya memakai kopiah.
Seperti itu. Terus yang keempat yaitu membaca ta'awud dan basmalah. Ada yang tahu gak ta'awud itu gimana bacanya? Ta'awud itu bacanya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah tahu kan gimana? Ya, bagus. Selanjutnya yaitu baca Al-Quran dengan teliti dan tidak terburu-buru dan khusyuk. Ayo, biasanya kan ada kan yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu kayak gitu. Itu nggak boleh itu. Adabnya mengaji kan harus teliti dan khusyuk. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh. Harus gak usah kesusu, tenang aja, Pak Ustadznya nunggu kok. Terus selanjutnya yaitu adalah membaguskan suara ketika membacanya, seperti yang dikatakan seperti hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, yaitu hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nah, itu tadi ada pada mengaji. Apa aja tadi? Wudu, duduk menghadap kiblat, terus menutup aurat. Yang keempat, membaca ta'awud dan basmalah. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan teliti dan khusyuk dan tidak terburu-buru. Yang keenam, membaguskan suara. Selanjutnya yaitu adab bermain. Ada bermain? Bu, bermain itu ada adabnya ya, Bu? Bu, bermain itu ada peraturannya ya, Bu? Nah, bermain itu ada itu emang ada bermain? Bu, bermain itu ada adabnya ya, Bu? Nah, bermain itu juga ada adabnya loh. Apa aja adabnya? Yang pertama yaitu memerhatikan waktu. Kalau bermain jangan sehari full ya, harus tahu waktu. Misalnya waktu sholat, ya sholat. Terus semisal sore mengaji, yang waktunya mengaji kayak gitu, ya pulang mandi, mengaji. Terus jangan lupa juga kalau waktunya makan, ya makan, jangan bermain terus. Waktunya belajar juga harus belajar. Intinya ingat waktu. Apalagi nih biasanya nih yang lupa-lupa waktu nih, biasanya bermain sampai larut malam. Hayo, siapa yang suka main sampai larut malam? Pulang-pulang jam 9 malam. Hayo, ada gak? Nggak ada. Wah, hebat, mantul. Selanjutnya, ada bermain selanjutnya yaitu adalah harus jujur. Nah, kalau bermain tuh gak boleh bohong ya, harus jujur. Karena jujur adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti semisal ya, kalau gitunya seharusnya main apa itu namanya, petak umpet. Nah, itu seharusnya ngitungnya 20, tapi dihitungnya cuma 10. Ayo, bohong, apalagi bulan puasa nih. Puasanya batal. Terus yang ketiga adabnya yaitu tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, tidak boleh bertengkar dan atau bermusuhan. Nih, biasanya kan banyak kan yang bermain itu sampai bertengkar kayak gitu. Misalnya kayak bermain mobil-mobilan. Terus apa itu yang satunya tuh pengen mobil itu. Nah, itu kan juga bisa kan kayak gitu, kayak bermusuhan gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengalah. Toh nantinya juga bakal kebagian, kalian juga waktunya bermain itu pasti bakal kebagian. Terus yang terakhir yaitu bermaafan. Nah, itu tadi adalah adab bermain. Selanjutnya tambahan nih ya, akhlak tercela. Nah, akhlak tercela yang kita bahas yaitu adalah malas. Nah, malas itu merupakan salah satu sifat tercela. Sifat tercela itu adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat malas ini biasanya tidak mempunyai kemauan untuk berusaha. Dan orang seperti ini biasanya itu gagal dalam hidupnya. Maksudnya gagal dalam hidupnya, orang yang memiliki sifat kayak gini nih ya, biasanya kayak mengerjakan tugas, itu kan biasanya kan malas. Akhirnya mereka itu akan menyontek. Nah, dari menyontek itu, kira-kira mereka nanti akan berhasil gak sih
untuk meraih cita-cita mereka itu berhasil gak sih kira-kira? Gak berhasil kan? Nah, itu merupakan efek dari malas. Terus pemalas itu adalah sikap berat hati melakukan pekerjaan. Jadi semisal yang ibu katakan tadi ya, mau mengerjakan tugas, atau nanti aja, atau kalaupun mau mereka itu pasti kayak dipaksa, bukan dari hati nurani mereka, tapi dipaksa. Terus kalian tahu tidak, ada doa loh agar kita itu dilindungi dari sifat malas ini. Yuk kita baca bersama-sama yuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Amin ya rabbal alamin. Nah, artinya adalah, ya Allah, aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan ini. Nah, tadi itu ada pengertian sekaligus doa ya, doa dari akhlak tercela. Udah hafal kan tadi doanya? Gimana coba? Yuk kita baca sekali lagi yuk, biar kalian hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah hafal kan? Dikit-dikit dah. Gak apa-apa, dikit-dikit. Yang penting kalian udah tahu ya doanya. Oke. Sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya udah, Ibu akhiri ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang yang lebihnya, Ibu guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!